Ya, pada malam ini kita akan belajar mengenai teknik preparasi saluran akar atau PSA ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanya, boleh nanti di kolom pertanyaannya aja ya. Oke, aku mulai ya. Oke, yang pertama adalah indikasi dari PSA sendiri. Seperti yang kita tahu, kapan sih kita melakukan PSA? Yang pertama adalah pada pasien dengan pulpitis irreversible atau pada pasien dengan nekrosis pulpa. Kedua adalah keadaan dengan kelainan periapikal, baik itu granuloma, abses, maupun kista. Yang ketiga yang paling penting adalah keadaan giginya masih bisa direstorasi. Ya, jadi kalaupun sudah pulpitis irreversible atau nekrosis pulpa, tapi keadaannya giginya nggak bisa kalian restorasi, itu percuma kalian lakukan PSA. Next adalah gigi dengan foramen apikalnya yang sudah tertutup. Apabila foramen apikalnya masih terbuka, nanti akan kalian lakukan bukan PSA, tapi apexogenesis atau apexifikasi. Oke, next. Untuk kontraindikasinya sendiri, berarti kebalikan sama yang tadi ya, yang tidak bisa dirawat, tidak bisa direstorasi, kemudian yang dukungan periodontalnya sudah nggak baik. Jadi kalau misalnya udah goyang, ya giginya ya, kalau misalnya dia udah derajat 3 gitu ya, tetap harus dilakukan perawatan periodontal terlebih dahulu. Kemudian gigi yang memiliki fraktur akar dan dengan variasi anatomi yang sudah tidak bisa kalian tangani lagi. Next. Oke. Kita masuk ke triad endodontik. Triad endodontik sendiri terdiri dari 3 step. Ya, 3 step yang penting dalam perawatan saluran akar. Yang pertama adalah preparasi akses. Ya, jadi preparasi akses itu merupakan tahap pertama. Kalau kalian dari awal preparasi aksesnya sudah tidak benar, sudah nggak bagus, ya, ini akan mempengaruhi cleaning and shaping serta obturasi kalian. Oke, tadi ini ada masuk di pertanyaan pretest ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, persiapan pasiennya dulu, kita prep dulu pasiennya ya. Jadi yang pertama, kalian siapkan dulu alat dan bahannya yang kalian akan gunakan. Kemudian APD kalian harus lengkap. Next, persiapan foto pre-op. Ya, foto pre-op itu penting banget ya, apalagi kalau kalian mau melakukan PSA. Oke, selanjutnya kita masuk alat-alat. Untuk alat-alatnya sendiri, bisa kalian lihat ini ada beberapa bur yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah bur bulat karbide. Untuk bur bulat karbide sendiri biasanya digunakan untuk menghilangkan jaringan karies ataupun menghilangkan restorasi yang sudah tidak baik ya. Kemudian untuk open access-nya sendiri, kalian bisa gunakan bur diamond bulat ataupun juga dengan menggunakan endo access bur. Bedanya ada di mana? Bedanya ada di bagian shanknya, di bagian lehernya. Untuk yang bur bulat diamond, dia nggak ada bagian lehernya ya. Sedangkan untuk endo access bur, dia ada di bagian lehernya seperti ini. Ada lagi namanya diamendo. Kalau untuk diamendo sendiri, dia digunakan, bedanya adalah walaupun dia ada ujung bulat di ujungnya seperti ini, dia ujung bulatnya nggak ada diamondnya teman-teman. Jadi dia disebut juga bur safe end ya, ujungnya ini aman. Jadi kalau kena ke dasar kamar pulpa dia tidak menyebabkan perforasi, jadi nggak makan bagian dasar kamar pulpanya. Oke, next sekarang kita masuk ke spesifikasi instrumen endodontik menurut Ingle. Jadi menurut Ingle sendiri itu yang pertama adalah alat-alat instrumen endodontik ya, file-file endodontik itu sudah ada color coded. Jadi sudah ada kode-kode warnanya ya. Dia ada warna kode-kode warnanya seperti yang ada di tabel di atas ini ya. Dan dia memiliki kelipatan 5, start dari nomor 10 sampai nomor 60. Itu kelipatannya 5. Lebih dari 60 dia memiliki kelipatan 10. Jadi dari 60 langsung ke 70, nggak ke 65 lagi ya. Kemudian di bagian ujungnya ini dia 1/100 dari nomor file kalian. Contoh file nomor 10 berarti 10/100, berarti 0,1 gitu ya. Kemudian untuk di bagian file ISO ini dia memiliki taper atau kepiringan sebesar 2%. Kemudian di bagian ujung kemudian bagian dari ujung file ini dia memiliki derajat sebesar 75 derajat plus minus 15%, 15 derajat. Tapi biasanya dia pakainya 75 derajat ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian key file itu biasanya memiliki 3 jenis ukuran. Ada yang small, yaitu ukuran yang pendek
atau ukuran 21 mili, kemudian ukuran yang standar atau 25 mili, dan yang panjang yaitu yang 31 mili. Biasanya untuk yang 21 mili ini digunakan untuk gigi molar ataupun juga untuk gigi-gigi pada pasien yang bukan mulutnya sempit. Contohnya pada pasien gigi molar pasien tuh biasanya kita pakai file nomor 21. Untuk yang file 25 ini standar, bisa dipakai kapan aja. Yang terakhir adalah file 31, biasanya digunakan untuk akar-akar panjang, contohnya untuk gigi kaninus. Oke, next. Nah, kemudian kita masuk ke barb brooch atau jarum ekstirpasi. Jarum ekstirpasi bentuknya seperti ini nih. Dia seperti kawat berduri ya teman-teman ya. Jarum ekstirpasi fungsinya digunakan untuk ekstirpasi jelas, untuk mengambil jaringan pulpa, ataupun kalau misalnya ada kotoran-kotoran tuh bisa diambil dengan menggunakan jarum ekstirpasi ini. Jarum ekstirpasi itu sangat rapuh ya dia ya, fragile banget. Jadi nggak bisa digunakan ketika saluran akarnya terlalu sempit. Jadi kalau kalian mau menggunakan minimal saluran akarnya harus kalian besarkan dulu minimal nomor 20. Kemudian untuk jarum ekstirpasi ini, kalian harus boleh masukkan sebesar 2/3 dari koronal ya, jadi nggak boleh masuk lebih dalam lagi. 2/3 lebih dari itu dikhawatirkan di bagian sepertiga apikalnya nanti akan terjadi patah filenya. Karena biasanya di bagian sepertiga apikal itu saluran akar membengkok gitu ya, jadi cenderung rawan untuk file kalian patah. Next ada key-file dan reamers. Untuk key-file dan reamer sendiri itu terdiri dari bentuk kotak dan segitiga. Gitu ya. Nah, bedanya apa? Penampang yang kotak dan segitiga ini adalah biasanya kalau untuk penampang segitiga, efisiensi dari cuttingnya itu lebih besar, tapi dia lebih cenderung mudah untuk patah. Sedangkan kalau yang penampangnya kotak, dia lebih kuat sebenarnya, tapi dia kurang efektif untuk mengambil dentin. Nah, ada lagi selain key-file dan reamers, ada lagi namanya headstrom. Headstrom yang paling bawah nih teman-teman, yang seperti ini, bentuknya lingkaran, bentuknya bulat. Headstrom sendiri dia merupakan file yang paling efektif sebenarnya cuttingnya, tapi kelemahannya adalah dia salah satu file yang paling rapuh. Ya, jadi untuk headstrom biasanya jarang digunakan ketika gerakannya reaming. Biasanya headstrom hanya digunakan gerakan filing aja. Oke, ada lagi GGD dan pisau reamer. Bedanya apa GGD dan pisau reamer? Kalau untuk GGD itu dia bentuknya seperti ini teman-teman, kecil lehernya ya. Jadi dia fungsinya untuk mengambil bagian 2/3 koronal. Sedangkan untuk yang ini namanya pisau reamer. Fungsinya untuk mengambil gutap. Biasanya digunakan ketika kalian mau preparasi dengan menggunakan pasak ya. Kalau kalian mau bikin pasak, kalian bisa pakai ini. Oke, selanjutnya ada protapper. Untuk protapper sendiri, dia terdiri dari dua tipe. Ada protapper yang hand use, ada protapper yang rotary seperti di gambar seperti ini. Kalau untuk yang hand use, dia gerakannya itu adalah gerakan memutar, seperti kalian menyerut pensil. Sedangkan kalau untuk rotary, kalian udah tinggal ikutin saja mesin rotarynya. Nah, untuk mesin rotarynya, mesin endomotor itu bentuknya ada dua kayak gini. Ada yang dia ada kabelnya, ya, ada juga yang dia lepas seperti ini. Ya, cuman beda di fleksibilitasnya aja dia sebenarnya, ya. Nah, untuk alat endomotor ini ada juga yang dia udah built-in sama apex socketernya. Jadi itu memudahkan hidup kalian banget. Tapi biasanya untuk S1 belum diinstruksikan untuk pakai ini ya. Nanti biasanya kalian pakai kalau udah mulai kerja biasanya. Oke, ada lagi namanya endodontic excavator. Endodontic excavator ini bisa kalian gunakan untuk mengambil kamar pulpa, ya. Terus kalau untuk endodontic explorer atau sonde endo, ini biasanya membantu kalian untuk mencari orifice. Ya, kadang orifice suka nggak kelihatan tuh, kalian bisa pakai itu. Kemudian ada lagi C+, file, atau ada juga alat profinder. Nah, ini biasanya key-file. Bedanya sama key-file biasa, key-file itu biasanya ujungnya nggak runcing, teman-teman. Jadi dia ujungnya nggak tajam. Sedangkan C+ dan profinder ini ujungnya tajam. Ya, dia bisa dipakai untuk membuka saluran akar yang terklasifikasi atau terobliterasi, gitu ya.
Ada lagi ultrasonic tips. Ultrasonic tips juga sama nih, bisa bantu kalian untuk membuka orifice yang tertutup ya, yang orifice-nya terkalsifikasi gitu. Terakhir adalah persiapan irigasi. Irigasi jelas ya, yang pertama siapin disposable siringnya dulu, dan yang terakhir adalah jarum irigasinya. Ketika kalian mau irigasi, kalian pakainya yang side vented seperti ini ya, bukan yang ujungnya kebuka. Kenapa? Karena yang side vented ini menghindari terjadinya ekstrusi jadi cairan irigasi.